Pagi ini kita bersama-sama belajar dari kitab Zaharia pasal 7. Kebenaran yang disampaikan dalam pasal 7 ini disebut, hendaklah menghakimi menurut kebenaran. Artinya, Tuhan meminta para pemimpin bangsa Yahudi, ketika mengadili suatu perkara, supaya mengikuti kehendak Allah. Menghakimi menurut kebenaran. Mari kita baca tentang apa yang Tuhan katakan mengenai penghakaman menurut kebenaran. Sebenarnya, di zaman Israel kuno, mereka mengadili perkara dengan tidak adil, tidak membela hak janda, dan tidak memperjuangkan hak anak yatim. Orang miskin sering ditindas, dan orang yang tertindas sering diperlakukan sewenang-wenang. Maka murka Allah sangat besar terhadap Israel. Namun sekarang Bapa Surgawi menyatakan, hendaklah kamu menghakimi menurut kebenaran. Jadi ketika kita mengadili perkara antar saudara dan saudari, Kita harus bertindak dengan adil dan benar, dengan keadilan saat menangani berbagai perkara. Misalnya saja, jika ada seorang saudara atau seorang saudari melakukan kesalahan, bagaimana seharusnya kita menanganinya? Kita tidak boleh membuat mereka menanggung beban dosa yang terlalu berat. melainkan membimbing mereka kembali kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan hendaklah demi kebaikan bersama. Alkitab berkata, seorang bayi akan menjadi raja, dan tahtanya akan tetap selamanya, Alkitab berkata, ia akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. dan kerajaannya akan kokoh teguh. Tuhan semesta alam sendiri akan giat melaksanakan hal ini. Mari kita baca nasihat Tuhan. Bangsa Yahudi harus menghakimi menurut kebenaran. Pada tahun keempat pemerintahan Raja Darius, bulan ke-9, yaitu bulan Kislev, tanggal 4. Firman Tuhan datang kepada Zakaria. Pada waktu itu, orang-orang Betel mengutus Sarezer dan Regemelech beserta rombongannya untuk memohon belas kasihan Tuhan. Mereka bertanya kepada para imam di rumah Tuhan semesta alam dan kepada para nabi, apakah kami masih harus berpuasa dan meratap pada bulan kelima, seperti yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun ini? Firman Tuhan semesta alam datang kepadaku, katakanlah kepada umat dan imam ini, selama 70 tahun ini, kalian berpuasa pada bulan kelima dan ketujuh. Apakah puasa bulan 5 dan 7 itu untukku? Bukankah berpuasa itu untuk aku? Untuk dirimu sendiri? Bukankah makan untuk diri sendiri? Untuk dirimu sendiri? Ketika Yerusalem dan kota-kota di sekitarnya didiami banyak orang, Makmur dan sejahtera, dan daerah Negeb serta dataran tinggi juga dipenuhi penduduk. bukankah firman Tuhan yang disampaikan melalui para nabi dahulu harus kamu dengarkan? Yaitu ketika Allah menegur bangsa Israel 70 tahun sebelumnya, sebelum Allah membinasakan Yerusalem. Allah mengutus para nabi untuk memperingatkan Israel, memperingatkan Yehuda, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, karena ketidaktaatan mereka. Akhirnya Allah menjatuhkan malapetaka atas Yerusalem pada masa itu. Jadi, 70 tahun sebelumnya, pada masa itu, Yerusalem dipenuhi penduduk, dan daerah Negeb serta banyak wilayah lain juga ramai penduduk. Namun perilaku mereka tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah mengutus para nabi untuk memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Demikian pula hari ini, jika seorang saudara melihat saudaranya atau saudarinya melakukan kesalahan, ia harus menegur dengan firman Tuhan. Jika mereka tidak mau mendengarkan, Mereka pasti akan mengalami malapetaka, seperti bangsa Israel dahulu. ketika mereka menyimpang dari jalan Tuhan, Allah mengutus para nabi untuk memperingatkan mereka. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau mendengarkan, kami tidak mau taat pada kehendak Tuhan. Bukan seperti itu, kami tidak mau, tidak mau. Baiklah, Tuhan pun menurunkan malapetaka atas Yerusalem, merobohkan tembok-temboknya, bahkan menghancurkan bait suci, membinasakan banyak penduduk Yerusalem, dan membawa sisa yang masih hidup sebagai tawanan ke Babel. Di sana mereka meratap selama 70 tahun, berpuasa dan berkabung setiap bulan kelima, dan berpuasa serta meratap di bulan ketujuh. tapi berpuasa dan menangislah. Setelah genap 70 tahun, Allah menegur mereka, kamu berpuasa dan menangis. Apakah berpuasa dan menangis itu untukku? Bukankah karena perbuatan dosa kalian sendiri? Bukankah karena kalian telah berdosa kepadaku sehingga kalian menangis? Inilah yang ditegur oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Jika kita menyimpang dari jalannya, dan ketika ditegur segera bertobat, maka murka Allah tidak akan menimpa dia. Namun setelah ditegur, justru seperti keledai keras kepala, masih terus berlari menjauh dari jalan Tuhan, maka mungkin harus mengalami disiplin yang lebih besar dari Allah sebelum akhirnya bertobat. Sebab Allah kita bukanlah yang mendengarkan perkataan kita, melainkan kita yang harus mendengarkan firman Allah.
Jangan pernah berkata, Allah pasti mendengarkan perkataanku. Aku melakukan kejahatan, aku berbuat salah. Namun ia tetap mengampuni dosaku. Terus-menerus berbuat salah. Terus berdoa meminta pengampunan. Ya Tuhan, ampunilah dosaku. Terus-menerus meminta Tuhan mengampuni dosanya sendiri. Namun sepanjang hidupnya tidak pernah berjalan di jalan kehendak Tuhan. Maka bagaimanapun ia berdoa, Allah mungkin tidak mendengarnya. Kecuali jika kita benar-benar bertobat. Bertobat dan kembali berjalan di jalan kehendak Allah. Begitu kita berdoa, ia langsung mendengar. Sebab kiandak ala tidak dapat diubah. Ia bersikeras supaya manusia taat pada kehendaknya. Bukan berarti bila seseorang tidak hidup sesuai kehendaknya, lalu doanya tidak didengar oleh Allah. By akan kemulian diberikan kepada Bapa di surga, Tuhan,